Untuk pengembangan lebih lanjut, diperlukan implementasi Integrated Network Performance Management System. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Integrated Network Performance Management. Dengan bertambahnya operator dan service provider, sudah semestinya operator memiliki actionable business intelligence yang berbasis pada performansi jaringan untuk memonitor pencapaian KPI jaringan dan bahkan secara aktif dapat memberikan pemberitahuan dini atau bersifat proaktif. Mempercayakan pengelolaan KPI jaringan hanya dari laporan third party saja akan sangat beresiko. Inilah yang disebut sebagai Integrated Network Performance Management System. Berikut adalah block diagram untuk Integrated Network Performance Management System. Pada block diagram bagian multi-vendor, multi-teknologi, multi-protocol mediation, data collection memungkinkan sistem untuk mengumpulkan data-data dari berbagai vendor dan berbagai equipment. Data tersimpan dengan metadata yang sangat terstruktur, sehingga identitas tiap data dapat diketahui secara jelas dan lengkap. Standardization, seluruh data yang telah dikumpulkan dilakukan normalisasi sehingga dapat dipahami dalam generic format yang disepakati dalam network performance standar. Pada block diagram Performance and Quality Monitoring, bagian ini mengubah data generik menjadi standar KPI atau KQI yang diinginkan. Agar supaya pengelolaan data lebih efisien, maka data dapat diagregasikan ke dalam satuan per jam, atau per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Pada block diagram Proactive QoS Management, agar sistem bersifat proaktif, maka sistem juga dapat dilengkapi dengan ketentuan batas ambang dan alarm. Pada block diagram Presentation and Analytics, seluruh KPI atau KQI yang telah diperoleh dilaporkan dalam berbagai bentuk format, report, dashboard, portal, atau wizard, yang mana masing-masing dirancang sesuai dengan informasi yang diinginkan dan kepada siapa display tersebut akan disampaikan. Misalnya kepada vendor, divisi network and planning, divisi customer service, divisi sales and marketing, CO, dan lain-lain. Jika diperlukan, dalam bagian ini, sistem dapat dilengkapi dengan akses kontrol, sehingga hanya pihak yang terkait saja yang dapat mengaksesnya. Beberapa global standar yang digunakan untuk layanan mobile telepon diantaranya GSMA PRDIR.42, ETSI EG 202057-2, 3GPP, dan ITU E.771. Warna yang sama pada blok-blok tersebut menunjukkan istilah yang sama. Berikut adalah tahapan dalam melakukan standarisasi terhadap KPI. Pada tahapan pertama, dilakukan penyusunan service topologi yang ada. Deliverable pada tahapan ini adalah service topologi, service flow, signaling ladder diagram, dan KPI required. Pada tahapan kedua, ditetapkan standar KPI world class yang dibutuhkan. Standar world class yang digunakan dapat mengacu pada standar global dan best practice pada industri. Deliverable pada tahapan ini adalah KPI required for end-to-end, dan world-class best practice. Pada tahapan ketiga, dilakukan gap analysis antara KPI jaringan vendor, KPI existing, dan standar KPI world-class. Deliverable pada tahapan ini adalah gap analysis dan perbandingan antara KPI existing, vendors network KPI, dan world-class KPI standar, serta KPI importer level indexing. Pada tahapan keempat, dilakukan penyusunan standar performansi jaringan. Deliverable pada tahapan ini adalah Network Performance atau KPI standar, KPI Measurement Standar, Intervendor Service KPI Component Mapping. Pada tahapan terakhir, dilakukan analisis dan penilaian korelasi data KPI. Input diperoleh dari sampel data KPI. Deliverable pada tahapan ini adalah end-to-end KPI correlation.